Anime musik satu ini kalau gua lihat-lihat awalnya nggak banyak yang peduliin. Karena scene satu ini jadi banyak yang bahas anime ini. Ya, ini adalah Girls Band Cry. Dan di video kali ini gua akan membahas anime band Tantrum satu ini. Sebelum mulai, enaknya ngomongin alurnya dulu. Jadi, anime ini nyeritain tentang Nina Iseri, seorang gadis berusia 17 tahun yang pergi ke Tokyo untuk memulai hidup baru tanpa keluarganya yang punya aturan ketat. Di sana dia ketemu sama idolanya yaitu Momoka Kawaragi yang merupakan seorang penyanyi sekaligus gitaris. Dari sini, mereka berkomunikasi mulai dari makan bareng, sharing, dan tinggal sekamar. Gara-gara Nina nyari Momoka yang udah mau pulang pakai mic di stasiun, Momoka ngajak dia ngeband. Padahal maksudnya Nina tuh biar Momoka semangat jalanin hidupnya. Setelah dibujuk dan dipuji suaranya bagus oleh Momoka dan Subaru, akhirnya Nina bersedia ngeband bareng mereka sebagai permulaan sebelum Tomo dan Rupa masuk. Oke, itu tadi alurnya secara singkat. Sekarang gua mau masuk ke pembahasannya. Karena genre musik, gue udah nge-watchlist anime ini dari awal diumumin. Dari sekian banyak anime genre musik kayak K-On!, Bang Dream, Love Life, Idol Master, dan sejenisnya, Girls Band Cry ini anime musik campur drama atau drama campur musik ya. Ya sejenis lah sama Bang Dream, It's My Go yang isinya drama. Tapi menurut gua, Girls Band Cry masih mending karena satu-satu masalahnya bisa kelar. Kalau My Go udah mau kelar satu masalah, malah gak jadi kelar dan akhirnya ngedrama terus daripada ngeband. Di Girls Band Cry, dramanya kebanyakan karena masa lalu atau masalah yang dihadapin sama member bandnya. Misalnya Nina yang paling sering kelihatan bermasalah dengan ngambekan atau tantrumnya. Di awal-awal kenal sama Subaru, dia selalu negatif thinking sama Subaru dan mikir, aslinya Subaru nggak mau temenan sama dia. Ini gara-gara dia dulu pernah dibully di sekolahnya yang bikin dia putus sekolah dan kabur ke Tokyo. Gak cuma itu, dia selalu ngerasa kalau keluarganya ini nggak peduli sama dia. Jadinya dia nganggap semua orang itu hanya terpaksa atau pura-pura mau temenan sama dia, termasuk Subaru. Setiap kali Nina lagi kesel atau luapin kemarahannya, ada semacam aura negatif kayak gini yang digambarin di animenya. Tapi pada akhirnya, setelah ngobrol sama keluarganya, dia memahami kalau sebenarnya dia sayang keluarganya. Hanya aja dulunya dia nggak bisa saling memahami. Selanjutnya ada Tomo yang menurut gue perfeksionis. Dia mau yang terbaik, tapi temennya main selalu nggak bisa nyamain maunya Tomo. Di grupnya sebelum gabung sama Nina dan kawan-kawan, temennya sampai muak karena udah nggak sanggup ikutin maunya Tomo. Tomo ini takut dijauhin, suka menyendiri, dan dia nggak pernah ngungkapin apa isi pikiran atau hatinya selama bersama grupnya Nina. Namun, pada akhirnya setelah dibantu Rupa, Tomo perlahan bisa mengungkapkan isi pikirannya. Kalau Momoka, menurut gua dia gagal move on. Setiap kali Nina bahas mau jadi profesional, dia selalu nolak dan gak setuju. Di awal ngebentuk band sama Nina, dia gak punya tujuan apapun. Dia cuma mau kayak biasa, nulis lagu, latihan, konser. Momoka ini ngeliat Nina nyanyi kayak dilihat dirinya dulu. Nyanyi tinggal nyanyi, tanpa peduli uang atau kesuksesan. Intinya bisa nyanyi apa yang disukai. Nah, karena mau jadi profesional mesti ikutin pasar, dan seringkali pasar gak sesuai kesukaan mereka, Momoka milih buat gak jadi profesional. Di band lamanya juga sama, dia keluar karena gak bisa jadi dirinya sendiri, atau nyanyi sesuai maunya dia. Pada akhirnya, dia mau jadi profesional setelah dibujuk sama Nina dan juga karena ketemu sama teman band lamanya yang ingin membuktikan kalau pilihan Momoka itu salah saat meninggalkan band. Kalau Rupa sama Subaru, ya dua manusia ini gak banyak drama sih, malah banyak jadi penengah. Rupa sering ngelerai kalau Tomo sama Nina berantem dan Subaru jadi penengahnya Nina sama Momoka. Aslinya, Rupa cuma punya Tomo sebagai teman karena keluarganya meninggal saat kecelakaan. Tomo sendiri nggak punya keluarga karena nggak dianggap, tapi mereka masih hidup. Kalau Subaru, dia dibebankan untuk jadi penerus neneknya sebagai aktris. Makanya dia masuk sekolah acting. Hanya di saat Subaru bilang mau jadi aktris, neneknya bisa tersenyum secara alami. Padahal Subaru sendiri lebih suka main drum dan bermusik. Karena waktu coba-coba di masa SMP-nya, dia merasa itu menyenangkan. Jadi sebenarnya Girls Band Cry ini kalau mau dibandingin kayak My Go, drama berkedok musik. Kalau Bang Dream yang awal-awal sih dramanya dikit, banyakan musiknya. Tapi bukan berarti lagu-lagu di Girls Band Cry itu jelek. Gua pribadi suka banget sama lagu endingnya yang berjudul I'm Nobody. Openingnya juga bagus, tapi gue lebih suka endingnya.
Anime musik sejenis Maigo, Girls Band Cry, dan mungkin Ave Mujika juga. Cocok buat yang gak mau nonton anime musik karena takut bosen sama isinya yang cuma latihan, bikin lagu, konser. Memang sebenarnya anime musik butuh variasi, gak melulu soal itu. Bisa ditambahin komedi kayak Bocchi the Rock, atau bahkan drama anak muda nyari jati diri kayak Jellyfish Can Swim in the Night. Overall, secara cerita, gue suka Girls Band Cry. Meskipun di bagian ending gue masih penasaran. Konser di akhir animenya itu kolaborasi sama Diamond Dash, bandnya Momoka dulu yang udah terkenal, dan band mereka Togenashi Togeari. Soal band dengan jumlah terbanyak bakal main drama, gua rasa udah jelas Diamond Dash yang dapat. Tapi yang bikin gua penasaran, apakah Togenashi Togeari mendapatkan popularitas yang mereka incer, atau ternyata sama aja? Karena setelah konser langsung pindah ke lagu ending dan ya udah gitu aja. Ya, kurang lebih kayak gitu penjelasan dan pendapat gue soal anime Girls Band Cry. Mohon maaf kalau ada kesalahan di penjelasannya. Buat yang udah nonton anime ini, gimana pendapat kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di video berikutnya.